Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita ada lagi dalam renungan firman Tuhan di hari ini. Nanti firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita berakar dalam kasih. Berakar dalam kasih artinya bahwa kasih itu memenuhi kehidupan kita, kasih itu mewarnai seluruh kehidupan kita, sehingga ketika kasih itu mewarnai hidup kita, kita berakar di dalam kasih. Itu berarti bahwa kehidupan kita selalu berorientasi untuk berbuat kebaikan bagi sesama, dan demi kebaikan itu kita mau berkorban. Itulah kasih. Jadi berakar dalam kasih itu artinya bahwa semua niat-niat hidup kita, semua usaha kita, semua gerak-gerik hidup kita, kita ingin selalu berbuat kebaikan bagi orang lain, bagi sesama kita, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Dan demi berbuat kebaikan bagi sesama itu, kita mau rela berkorban. Itulah yang namanya kasih, dan itu yang namanya berakar dalam kasih. Ayat 17 dari Efesus pasal 3, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan salah satu inti doanya adalah supaya jemaat yang ada di Efesus itu bisa berakar dalam kasih, bisa menjalani hidup ini dengan selalu berdasarkan kasih. Dan saya percaya itu juga menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita, bagaimana sebagai umat kita berakar, berdasar dalam kasih, sehingga kehidupan selalu berorientasi untuk kebaikan bagi sesama kita. Gimana caranya supaya kita bisa berakar dalam kasih? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa berakar dan bisa berdasar di dalam kasih, maka kita Kristus harus diam dalam hati kita. Kristus diam dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya atau beriman kepadanya sebagai Tuhan ataupun sebagai penyelamat kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu kasih dan Kristus itu Allah, sehingga ketika Kristus ada dalam hati kita, maka sudah barang tentu kita akan memiliki kasih. Kalau Kristus belum ada diam dalam hati kita, maka sudah barang tentu kita belum mempunyai kasih. Dan kita harus ingat juga bahwa kasih itu adalah buah roh. Jadi hanya oleh pekerjaan roh, campur tangan roh, kita bisa memiliki kasih. Karena itu Kristus diam dalam hati kita, itu adalah langkah awal untuk kita bisa berakar di dalam kasih. Tanpa Kristus diam dalam hati kita, maka tidak mungkin kita bisa berakar dalam kasih karena kita belum memiliki kasih itu. Tapi kalau Kristus sudah diam dalam hati kita dan Roh Kudus terus menolong kita sehingga kita menghasilkan buah roh yaitu kasih, maka itulah langkah awal, langkah dasar untuk kita bisa berakar dalam kasih. Yang kedua supaya kita berakar dalam kasih, dalam ayatnya yang ke-18, 19, ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama
dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, dan dapat mengenal kasih itu. Jadi hal yang kedua adalah supaya kita berakar dalam kasih, maka kita harus mengenal kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu dijelaskan dalam ayatnya yang ke-8, bahwa kasih itu betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan kalau kita mengenal kasih itu dengan baik, maka itu menolong kita untuk kita berakar dalam kasih. Jadi pengenalan, memahami siapa Kristus, memahami akan kasih Kristus yang luar biasa bagi kita, yang dijelaskan di sini betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya, itu menolong kita untuk kita berakar dalam kasih. Tanpa kita mengenal kasih Kristus yang ajaib dan luar biasa bagi saudara dan saya, maka akan sulit untuk kita bisa berakar di dalam kasih. Jadi pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kasihnya bagi saudara dan saya, itu sangat penting untuk kita bisa berakar dalam kasih. Karena itu ibadah, renungan pribadi, membaca firman, berdoa, itu suatu yang sangat penting yang kita tidak boleh lalaikan supaya kita bisa mengenal kasih Kristus itu dan akhirnya kita bisa berakar dalam kasih itu. Yang ketiga dalam ayat 19b, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya di sini bicara mengenal Allah secara baik, secara dalam, secara komprehensif. Kenapa? Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh yang lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi hanya pengenalan akan Allah secara dalam itu menolong kita untuk kita berakar dalam kasih. Karena dengan mengenal Allah secara baik, dalam itu, secara khusus pribadi Yesus Kristus itu, maka itu akan terjadi suatu transfer. Apakah transfer karakter lah, transfer sifat-sifat ilahi itu juga akan menguasai diri kita. Dan salah satu sifat ilahi itu yaitu kasih. Sehingga pengenalan akan Kristus secara baik, secara dalam, membawa kita kepada kedewasaan iman. Karena kedewasaan iman itu menolong kita juga untuk bisa berakar dalam kasih. Sehingga mengenal Allah secara dalam, sampai akhirnya kita mencapai kedewasaan, itu yang menolong kita untuk bisa berakar dalam kasih. Jadi mari kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita melalui pengenalan kita akan Allah, karena Dialah yang bisa melakukan banyak lebih daripada apa yang kita doakan. Tanpa pengenalan kita akan Dia, maka kita akan sulit untuk bisa berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami senantiasa berakar dalam kasih, senantiasa berbuat kebaikan bagi sesama, dan demi kebaikan itu kami rela berkorban. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan, mampukan kami untuk bisa melaksanakannya. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.